Kita sudah sampai di segmen terakhir di ADS Second Session Closing. Pak Mino masih bergabung bersama kami, Pak. Iya, Ya, Pak Mino, kita akan coba sapa Pak Sugi ini menanyakan saham Tekim sudah ambil posisi di 6.300, Pak Mino, hanya untuk jangka pendek. Halo, iya, halo. silakan Pak Tekim. 6.300, jangka Ya, pendek, Pak. ya kalau untuk Tekim trennya masih cukup bearish ya untuk saat ini. Jadi saya pikir bisa dipertimbangkan untuk cut loss ya untuk jangka pendek karena ini trennya masih cukup bearish. Kalau saya lihat dia ada potensi menuju ke sekitar 5.675-an ya Ya, dalam jangka pendek. jangka pendek dengan posisi 6.300 untuk meminimalkan kerugian, begitu maksudnya Pak Mino? Iya, betul. Oke, Pak Sugi, ada Tekim ini. Sebelum kita lanjutkan, Pak Mino, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, saham-saham yang direkomendasikan di antaranya adalah dari Bapak Mino untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan diantaranya adalah BBCA, posisinya buy, support dan resistennya di 27.950, resistennya di 28.900, INDF juga buy 7.100 dan 7350, Jasa Marga buy di 3.600 di 3.850, sementara PTPP di hold, tadi pun juga sempat kita bahas, posisinya 840, support dan resistennya ada di 890. Ya, BBCA, INDF, Jasa Marga, dan PTPP, support dan resistennya dan juga rekomendasi. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di esok hari. Pak Mino, tadi ada Pak Sugi untuk Tekim, Pak. Kita ke Ibu Rani di Jakarta. Sido, Pak Mino, sudah ambil posisi di 745. Bagaimana peluangnya Ya untuk untuk perdagangan ya. esok hari, Pak? Ya, untuk Sido masih tertahan di sekitar 760-an ya, tapi ini trennya masih cukup bearish, masih cukup bullish ya. Jadi misalnya udah terlanjur beli, saya pikir masih bisa di hold sih. Oke, target price jangka pendek, Pak, untuk Sido? Di sekitar 765. 765, ambil posisi di Ya. 745, tadi untuk Ibu Rani yang ada di Jakarta. Kita beralih ke Bapak Asrori dari Semarang. Ada Java, sudah ambil posisi di 1122. Pak Bino, analisis Anda untuk Java? Ya. Untuk Java, trennya masih cenderung sideways ya. Jadi dan saat ini mendekati area resistnya sebenarnya di sekitar resist kuat ada di sekitar 1210-an dan posisi di sekarang penutupan di 1160. Jadi mungkin kalau menurut saya bisa di hold dulu, tentunya dengan harapan nanti akan menuju resist yang tadi itu. Oke, di 1210-an ya, Pak? Iya. Sementara posisi Bapak Asrori di Semarang ini cukup menarik di 1122. Sudah profit sebenarnya, Pak Mino. Oke, Ya. di hold saja. Kemudian kita beralih ke Ibu Cing dari Jakarta. Untuk PYFA, Pak Mino sudah ambil posisi di 970 dari farmasi. Ada Pridam Pharma TBK, Pak. 970 ambil posisi. Di penutupan sesi kedua ditutup flat di 810. Nyangkut juga di 900-an. Ya, untuk PYFA mungkin ini trennya juga masih cenderung sideways ya. Jadi dan kebetulan saat ini penutupan hari ini di area-area supportnya, jadi disarankan untuk di hold aja dulu. Karena ini kelihatannya masih cukup kuat ya, tren sideways-nya tadi. Jadi ya berharap nanti ada rebound ke area resistnya. Baik, kemudian juga ada Bapak Franky di Surabaya untuk LPPF. Tadi juga sempat kita bahas. Kemudian kita beralih dari Anto ini tanpa menyebutkan lokasinya. MNCN di 832 sudah kita bahas tadi. BRPT Pak Bino di 892, Pak.
dari Untuk Bapak BRT, Anto. ya, untuk BRPT mungkin bisa dipertimbangkan take profit dulu ya, karena Ya. ini kelihatannya kenaikannya momentumnya udah mulai lemah ya, Mhm. jadi rawan untuk koreksi. Jadi saya pikir Ya. bisa dipertimbangkan untuk profit taking dulu. Meskipun posisinya masih rugi Pak, 892, posisi penutupan 875 ini. Ya, karena kalau misalnya masih rugi, tentunya dia memang tujuan awalnya bukan untuk trading ya, saya Iya. pikir. Jadi dalam jangka pendek saya lihat ada peluang koreksi, tapi kalau memang tadinya niatnya untuk agak jangka panjang ya, saya pikir masih bisa. Kalau untuk jangka panjang ya bisa di hold dulu. Oke. Tentunya dengan harapan ini untuk BRPT itu tidak koreksi di bawah sekitar 840-an ya. Baik. Jadi kalau masih nanti koreksinya masih di atas itu, harusnya nanti akan bisa rebound lagi gitu. Oke, PRPT untuk Bapak Anto tanpa menyebutkan lokasinya di mana, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Mino. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya Pak. Ada Bapak Alex di Tangerang, kemudian juga Yeni dari Surabaya, kemudian juga ada tanpa menyebutkan nama dan lokasi beberapa, dan juga ada Bapak Edi di Bandung ini, dan masih banyak lainnya. Tapi waktu kita cukup terbatas, Pak Mino. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi Pak Mino, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mino, sehat selalu Pak. Terima kasih. Yuk. Dan perbincangan Ya, tadi mengakhiri sama-sama. kebersamaan kita di Idea Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.